Penyusunan rencana detail tata ruang RDTR Kota Makassar diharapkan menjadi landasan dalam mewujudkan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan. RDTR dinilai memiliki peran penting dalam menemukan arah pengembangan wilayah, terutama sebagai dasar dalam menarik investasi. Munafri Arifuddin ingin pentingnya memaksimalkan RDTR sebagai landasan investasi di Kota Makassar. Dirinya merujuk pada arahan Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR yang meminta agar rancangan tersebut menjadi dasar yang jelas dalam menarik minat investor. Wali Kota Makassar menyoroti perlunya kajian mendalam sebelum implementasi RDTR. Dirinya mengingatkan bahwa penempatan kawasan dalam RDTR bersifat permanen dan tidak dapat diubah setelah berjalan. Munafri berharap RDTR yang disusun dapat menjadi pedoman pembangunan yang terarah tanpa menimbulkan kesan semrawut di masa depan. Untuk bisa merespon wilayah-wilayah banjir yang ada di Manggala. Lalu apa yang harus muncul di situ? Seharusnya Balang Tonjong ini bukan cuma mendukung lingkungan hidup, tapi ada sumber perekonomian baru yang bisa hadir di sana. Yang satu. Yang kedua, kawasan Danau Tanjung Bunga. Kita sepakat lagi di kawasan Tanjung Bunga ini bisa menjadi kawasan strategis kota. Selain itu kita bisa pakai juga dana Tanjung Bunga ini sebagai untuk menumbuhkan ekonomi baru, pariwisata dan olahraga, terutama olahraga air. Sehingga pemerintah kota di dalam sini harus punya intervensi yang banyak terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Sepakat lagi kita bahwa kawasan Lakang ini memang kawasan konservasi. Kenapa kita tidak membangun jembatan ke Lakang supaya terpelihara ini ekosistem yang ada di Lakang? Ini konservasi yang menurut saya harus dijaga dengan baik. Tidak boleh ada komersialisasi sehingga di dalam proses pembangunannya nanti di RDTR ini benar-benar kita harus menjaga ini Lakang supaya tidak lagi terpengaruh oleh proses-proses pembangunan yang akan banyak menimbulkan dampak lingkungan. Ini cadangannya kita ini Lakang ini.